Para sahabat, kebanyakan orang, terutama teknokrat, yang pintar-pintar, yang canggih-canggih itu, yang punya gelar tinggi dan banyak itu, kelas menengah kota gitu. Kalau bicara soal cita-cita desa, ada 3 kata kunci yang disampaikan, yaitu maju, mandiri, sejahtera. Nah, itu udah pakem lah, ya. Jadi maju ini yang pertama, itu istilah desa maju itu memang ada dalam undang-undang desa. Itu untuk mengakomodasi kepentingan cara pandang kaum modernis orientalis. Ya, orientalis itu barat memandang timur. Modernis juga gitu. Karena desa itu dianggap jadul, kuno, kolot, tradisional gitu. Lalu mereka menggunakan ya ilmu-ilmu maupun pengalaman barat supaya desa itu maju. Lalu dibikin label-label desa digital, desa desa pinter, desa cerdas, desa pokoknya gitu-gitu itu satu satu paket. Ya, jadi ini cara pandang modernis sekali lagi, jadi harus dibawa untuk ya kayak kelurahan itulah, jadi kota gitu ya. Itu bisa juga disebut sebagai urbanisasi desa. Nanti akan saya bahas tersendiri nih, urbanisasi desa ini. Jadi mengubah desa menjadi kota, tuh. Tapi kalau kota itu kan akan selalu melakukan eksklusi terhadap ya orang-orang desa lah. Dan itu dalam teori kemajuan itu kan mengubah ini ya, image, citra ya, citra desa itu sendiri. Lalu menjadi rural. Jadi cukup menjadi ruang saja ya, bukan sebagai lokalitas. Dan sebenarnya di Undang-Undang Desa itu punya spirit begini. Menjadi maju modern tanpa meninggalkan tradisi, merawat tradisi tanpa ketinggalan zaman. Itu penting itu, dirawat ya. Sama dengan tradisi Jepang. Jadi kita bisa menjadi bangsa yang modern, kita bisa punya rel kereta, tapi kita tidak boleh lupa siapa jati diri kita. Nah, ini jati diri ini penting ini. Kemarin eh, yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahidudin Adams itu menyampaikan jati diri itu. Ya, itu penting itu jati diri ini dan itu bagian dari kepribadian. Jadi kita nggak latah gitu. Nah dulu arsitek pendekar arsitektur Nusantara Yori Antar itu kan mengingatkan kita kalau kita ngomong kemajuan teknologi dengan barat ya kita hanya menjadi followers ya, pengikut gitu. Tapi kalau dengan pendekatan lokalitas budaya gitu, ya kita akan bisa leading karena budaya itu sesuatu yang unik, desa itu sesuatu yang unik. Dan keunikan itu bukan berarti diawetkan kayak museum, bukan. Dia bisa menjadi energi dan dia bisa menjadi sumber kemakmuran. Jadi tidak harus dipandang dari kota ya atau melihat desa itu dari Monas. Itu gagal itu, hanya membuahkan kesia-siaan. Nah, memang selama beberapa tahun terakhir pelaksanaan Undang-Undang Desa, memang ada kemajuan. Kemajuan infrastruktur lah. Jalannya udah baik, ditambah gapura. Gapuranya banyak lah. Gapuranya itu ya kayak kayak begitulah. Anda tahulah. Kemudian punya perangkat digital. SDM-nya tambah pinter ya. Bolehlah itu ya. Boleh, boleh. Nggak jadi soal. Tapi saya ingin mengatakan bahwa desa maju tapi tidak kuat. Ya, kemajuannya diukur dari tadi wajah fisiknya berubah gitu. Lalu yang semu itu angka-angka, angka-angka yang indeks itu ya, itu goblok gitu. Jadi apa namanya, ini pakai indikator-indikator terus kemudian diukur gitu ya, diukur lalu, eee, nanti kalau yang sangat tertinggal tertinggal itu berkurang menjadi berkembang menjadi maju, wah itu kemajuan. Lalu diklaim, ya ini
kemajuan desa ini sudah melebihi target RPJMN gitu. Waduh, itu kan cuma angka, jangan percaya angka. Angka itu hanya untuk kesan pertama. Itu kan cuma metode, angka itu cuma metode. Yang paling penting itu kan realitas yang sebenarnya. Jadi sosiolog itu harus memotret realitas yang sebenarnya. Kalau main angka itu untuk menipu, membius orang. Nah, storytelling itu jauh lebih penting daripada data itu, yang data angka itu. Yang storytelling siapa? Ya banyak orang lah, kepala desa storytelling, anak-anak juga storytelling, anak-anak desa itu mengenai kehidupan desanya. Ya terserah mereka, mereka punya kebebasan dan itu membentuk kepribadian juga itu, storytelling itu. Jadi tidak hanya menghafalkan rumus-rumus matematika, fisika, kimia, dan sebagainya gitu ya. Tetapi menghayati kehidupan penghidupan itu yang jauh lebih bermakna. Ya, ini ini soal desa maju itu. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan ya desa maju, tapi tidak kuat. Ya, ini desa kuat ini diabaikan. Padahal undang-undang desa itu, yang paling pertama itu desa kuat tuh, baru maju, kuat dulu. Ini di undang-undang desa ditegaskan dan juga menjadi platform Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini sudah 2 kali nih, ulang tahun PDI Perjuangan 10 Januari baik tahun 2022 maupun eh, mohon maaf ya, 2022, 2023 betul, itu selalu menekankan pada desa kuat. Jadi tagline-nya Desa Kuat Indonesia Berdaulat. Itu sama dengan prinsip yang sering saya katakan bahwa desa itu cerak watu atau ratu. Jadi artinya, eee, watu itu batu, desa itu adalah batu, kekuatan dia. Nah kalau ratu itu simbol apa, kekuasaan atau istilahnya kalau dalam teori namanya, king reign ya, kedaulatan raja ya, makanya kan daulat. Daulat itu ya milik raja, milik negara juga bisa meskipun daulat bisa ditempelkan pada rakyat. Dulu pernah dikatakan oleh Presiden SBY, termasuk juga oleh Profesor Sadu Wasistiono, kalau desa kuat otomatis negara kuat, tetapi kalau negara kuat belum tentu desa itu kuat. Nah, kembali ke tadi, itu pasangan ya, pasangan. Desanya kuat, negaranya berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdaulat. Berdaulat itu sama dengan berkuasa. Jadi kekuasaan yang dilandaskan pada kekuatan, itu bisa menjadi lebih kokoh. Kalau kedaulatan tanpa kekuatan itu rapuh. Tetapi kalau kekuatan desa tanpa kedaulatan Indonesia itu, ya itu stagnan. Itu ya desa itu diisolasi itu. Ibarat yang kemarin saya katakan ini sel-sel desa sebagai sel negara itu menjadi aus, menjadi rapuh dan akhirnya juga membuat sakit itu tadi, tubuh besar bernama negara. Jadi ini yang desa kuat ini jarang diomongkan orang, karena itu saya selalu mengatakan dan gagasan atau tagline PDI Perjuangan ini perlu dikonkretkan nih. Dan itu memang sangat terkait dengan Trisakti gitu, Trisakti Bung Karno tentu. Demikian juga nanti terkait dengan catur sakti desa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya, berdikari secara ekonomi, bermartabat, berkepribadian secara budaya. Jadi desa kuat itu begitu. Nah nanti pada level di lebih konkret lagi ya ini soal otoritas. Otoritas dan kapasitas. Jadi desa itu ya bisa menjadi organisasi begitu, bisa menjadi ruang, bisa menjadi basis yang memberi makna bagi kehidupan dan penghidupan. Itu kalau kuat itu kan begitu. Jadi istilah lainnya itu kan powerful, powerful village. Jadi kuasanya keluar, kewenangannya keluar begitu ya. Kewajibannya juga jalan, tanggung jawabnya juga jalan.
Nah, kalau selama 10 tahun ini kan itu nggak ada kayak begitu itu. Pokoknya yang penting maju, pokoknya proyek saja pendekatannya maju. Lalu ada kebanggaan, ada pertunjukan, enggak, tetapi desa belum memberikan, apa tadi, ruang, basis gitu ya, untuk kehidupan dan penghidupan orang banyak. Dia sebagai selnya sudah aus gitu ya, maka penting untuk di stem cell gitu ya, desa itu di stem cell supaya bisa menghidupi dan menghidupkan kembali negara yang aus ini juga gitu. Ya saya kira begitu, desa kuat, ya ini penting jadi saya mengingatkan desa kuat dulu baru mandiri, baru maju dan mandiri. Itu saya kira